Halo teman-teman, perkenalkan saya Ransa Wahab dan ini rekan saya. Saya Stefanus Fakar. Sebelumnya gue minta izin nih, gue nge-record ini buat tugas dan akan di-upload YouTube. Lu berkenan nggak? Oh, boleh berkenan. Berkenan ya, oke. Kita nih jadi bahas tentang hukum investasi. Nah, beruntung kebetulan kan yang gue tahu lu kan anaknya invest banget kan. Enggak juga lah. Oh enggak juga ya. Jadi gue bisa nanya sekedar tentang seputar investasi. Jadi gini pertanyaannya nih, lu tuh kenal investasi dari mana sih? Jujur, gue tuh kenal investasi tuh awalnya dari sosial media sih. Jadi kan kayak sekarang tuh banyak banget kayak orang-orang yang bikin video main kripto, main saham. Tapi dari situ sebenarnya gue nggak langsung tertarik. Cuman kayak teman-teman gue ternyata yang di kampus nih juga lumayan banyak yang main. Ngikutin lah ya. Ya, gue ngikutin mereka sih. Terus akhirnya ya mereka ngajak juga, ayo kita kalau bisa investasi bareng-bareng. Akhirnya ya udah, gue mau. Gue juga liat tuh kalau di sosial media apa namanya, siapa sih yang ada orang tuh yang di sosial media apa sih, Lamborghini lu warna apa itu siapa ya? Oh, itu Timothy Ronald. Oh iya, itu dia investasi kan ya? Kalau dia tuh lebih ke kripto sih lebih sebenarnya. ke kripto ya. Oke. Apa aja sih investasi yang udah lu lakukan? Yang investasi yang pernah gue, pokoknya yang berhubungan dengan investasi. Iya, apa aja? Sebenarnya kalau investasi sih gue udah pernah masuk ke reksadana juga. Reksadana, oke, tahu gue kalau reksadana, sedikit tahu loh kalau reksadana gue. Reksadana, terus obligasi itu juga, sama yang terutama sih saham Indo sama saham US. Oh kayak IHSG gitu ya? Ya. Nah, tujuan lu nih berinvestasi untuk apa? Untuk masa depan kah atau apa gimana? Ya jujur kalau tujuan gue, karena dengan umur gue yang sekarang sih tujuan investasi gue tuh sebenarnya buat belajar aja. Buat belajar, oke. Cuman juga ada pemikiran gue tuh buat masa depan juga sih. Buat masa depan? Buat nyimpan uang aja gitu. Ibaratnya kayak nabung lah ya, tapi tiba-tiba nambah ya uang gitu. Ada bunganya. Ada bunganya lah. Deposito lah ya. Iya, deposito mirip-mirip lah ya. Nih, lu pernah nggak nih kena investasi bodong? Pasti kan banyak dong kayak apa namanya, investasi yang lu misal belum tahu apa terus lu asal masuk asal ikut gitu. Oh, kalau itu pernah sih. Itu pas benar-benar pertama kali main. Jadi kayak teman gue tuh kayak nyaranin gue masuk nih ke grupnya orang ini. Ya dia tuh salah satu orang big man lah bisa dibilang di saham. Jadi kayak dia tiap kali mau masuk ke saham, dia pasti nge-call kita kayak ngasih tunjuk dia mau masuk saham apa. Terus juga dia tuh gak main sendiri, mainnya tuh banyak sama teman-temannya. Jadi waktu itu intinya dia nyaranin satu saham. Nah ini sahamnya boleh disebut ya? Terserah, kalau gue sih bebas. Jadi nama sahamnya itu INDS ya, Indospring. Jadi dia kayak alat-alat otomotif gitu. Jadi tuh emang dia tuh harganya tuh emang lagi turun di harga 400. Kemudian dia nge-call saham itu dan ngebuat saham itu tuh meledak setiap harinya tuh naik terus menerus sampai ke 3.000. Dan itu juga pas sudah sampai 3.000 dia tiba-tiba kayak langsung cabut dari saham itu. Dia itu bersekongkol berarti ya? Ya, sama rekan-rekannya gitu? Ya bisa dibilang dia tuh bersekongkol sama rekan-rekannya untuk cabut secepat mungkin, kayak ngejebak sama retail gitu, retail yang main. Gue juga termasuk retail sih. Dan itu jadi pembelajaran banget buat lu ya? Ya, biar nggak asal masuk grup sembarangan. Ya. Dan juga wajar sih karena lu masih baru kan? Ya. Masih kayak buta banget, belum tahu apa-apa. Lihat-lihat orang kayak, wah ini ada grup nih, siapa aja dapat keuntungan ternyata malah buntung ya di situ ya. Apalagi itu kebetulan grupnya gratis. Tidak berbayar tuh. Tidak berbayar. Soalnya kan tapi bener gak sih, banyak kan sekarang banyak banget nih yang ngadain kelas lah gini-gini, tapi itu bener gak sih? Kalau buat yang ngadain kelas sih mungkin iya betul, banyak. Terus juga kelas kan sekarang harganya mahal. Tapi ya kalau menurut gue sih kayak kelas-kelas gitu sebenarnya buat belajar biasa sih, bukan buat ngikutin kayak lu harus ngikutin dia beli saham ini, enggak juga. Karena kalau menurut gua kalau beli saham itu ya lu harus
bisa analisa sendiri sih supaya bisa dapat yang pas dan cocok buat lo. Tapi tuh kelas-kelas gitu tuh kayak berdampak banget nggak sih, kayak ngasih efek besar banget nggak sih kalau ikut kelas kayak gitu? Sebenarnya sih kalau ngikutin kelas gitu ya lumayan sih. Lumayan ngasih efek besar lah ya. Ngasih efek besar. Sejak kapan nih lu melakukan investasi? Gua investasi sih kayaknya baru setengah tahun ya. Setengah tahun, lumayan lah, 1 semester ya. Iya, lumayan. 1 semester ya, 1 semester udah. Apa sih yang dapat dari 1 semester ini? Apa aja yang udah dapat selama 1 semester ini? 1 semester ini gua udah lumayan profit dari ya? beberapa saham besar konglomerat dari Indonesia ya. Lumayan. Terus juga ya dari reksadana lumayan juga, tapi gak sebesar di saham. Saham konglo itu. Ya. Ini kita santai aja ya, santai aja, nggak usah kayak langsung dar. Jadi selama biar nggak langsung patah langsung dar gitu kan, kayak agak kurang gimana kalau langsung patah sama ini nih. Lu cukup familiar nggak tentang perlindungan investasi? Kurang sih kan. Kurang ya? Kurang begitu. Kurang familiar lah ya, Iya. tentang perlindungan investasi. Dari mana sih? Lu tahu nggak tentang ada di Indonesia namanya skema Ponzi, itu investasi bodong. Sebenarnya tuh kayak gimana ya? Dia tuh misalnya lu mau investasi, lu bayar gua biar lu dapat keuntungan, lu harus narik orang. Sama sebenarnya kayak 11-12 kayak kelas sih sebenarnya. Enggak kayak kelas. Enggak sih, dibilang kayak kelas enggak juga sih. Kan kalau kelas memang masih ada ilmu ya. Kalau ini sebenarnya lebih, kalau skema Ponzi itu lebih ke pembodohan lah sebenarnya kalau skema Ponzi itu. Ya, gue tahu sih itu. Soalnya walaupun gue bukan yang ngerasain, gue pernah. Pasti ada dong teman-teman SMA, teman-teman kuliah, Ya, teman-teman gue sih. ada kan pasti yang kayak gitu pasti ada. Pasti ada. Di lingkungan lu pasti ada kan yang kayak yang kena tipu begitu tuh. Pasti tuh. Itu sebenarnya emang wah, itu ngeselin sih emang. Karena juga pasti kalau misalnya yang kayak gitu sih menggiurkan banget. Menggiurkan kan, karena pasti dia setiap di grup pasti kan flexing, dapat profit segini dari orang ini. Padahal mah pembodohan publik. Iya. Itu pembodohan publik. Jujur itu pembodohan publik. Sama ini nih. Sebutkan investasi yang lo lakukan dan kenapa memilih investasi tersebut. Tolong ceritakan nih kekurangan dan keuntungan investasi tersebut. Kalau gue sih yang paling sering gue ini sih saham Indo ya. Saham Indo. Terus sama kan tadi juga ada reksadana. Iya. Mungkin gue sebutin aja kali ya kekurangan kelebihannya satu-satu. Mungkin kalau main di reksadana, kelebihannya itu uang kita tuh bakal lebih aman ya. Yang pertama. Lebih aman karena setahu gue tuh reksadana tuh jangka panjang ya, reksadana tuh ya. Iya, jangka panjang juga. Terus juga dia tuh mau lu masuk berapapun, segede apapun, itu resikonya tuh kecil. Jadi kayak nggak gede-gede banget, nggak kayak saham Indo. Karena kalau misalnya saham Indo itu yang pertama kan kita pasti analisa sendiri. Iya. Terus kadang kalau misalnya ngikut kelas, biasanya ngikutin. Nah itu tuh kalau semisalkan kita main gede, itu kalau misalkan rugi tuh bisa rugi banget. Karena ada beberapa emitmen yang menurut gue tuh volatility itu sangat tinggi banget. Jadi kayak misalkan ada saham bumi. Saham bumi emang terakhir-terakhir ini kan udah turun banget tuh. Nah itu tuh termasuk saham yang menurut gue volatility itu paling tinggi. Jadi sekalinya naik tuh bisa tinggi banget, sekalinya tinggi turun banget. juga bisa turun banget. Hancur banget ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak ada atau? Gak ada sih. Paling ya saham AS sih. Tapi kalau saham AS tuh gue belum terlalu ini sih, belum terlalu mendalami juga. Cukup jelas dan jadi sedikit tertarik gue untuk mengikuti saham. Tapi kayaknya sih gue mulai dari yang reksadana aja ya, safety aja karena masih baru mencoba kan, baru mau masuk.
kan safety banget tadi kan lu bilang reksadana tuh yang paling safety kan daripada kayak main saham itu kan. Kan kalau kayak yang saham-saham yang lu bilang konglo itu kan itu high risk high reward kan. Ini mah gua kita low dulu aja, kita santai-santai dulu aja karena takutnya kan gua langsung sotoy mencoba yang langsung dar terus brek. Wow. Tapi sebenarnya nggak apa-apa loh. Sekarang tuh saham tuh lagi turun banget. IHSG juga lagi melemah banget kan, lagi ke 6.000. Nah ini sebenarnya kayak lagi posisi-posisi di mana orang-orang tuh pada Serok kan? nyerok di bawah. Serok. Udah mulai tahu bahasanya gue gara-gara snap lu mulu serok gitu. Bahasa serok jadi tahu gue gara-gara snap lu mulu tuh. Ada serok. Waktunya serok itu. Waktu di serok ya, mumpung lagi turun nih. Mumpung lagi turun. Serok sebanyak-banyaknya ya. Iya, saham-saham konglo lagi pada murah-murah semua. Sekalian nanti ngebul. Itu pasti profit parah. Langsung. Bisa beli CP nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Oke guys. Sekian terima kasih ya dari interview lucu-lucuan. Tapi ada sedikit ilmunya juga. Pasti ada beberapa yang nangkap lah. Kayak invest tuh jangan cepet lah kayak kemakan sama grup-grup kayak nggak jelas investasi tapi kita nggak tahu isinya gimana, orang-orangnya gimana. Sebenarnya kita harus pintar-pintar memilah juga lah biar nggak sembarang masuk grup, ikut tiba-tiba yang ada jadi rugi kan. Niatnya belajar malah buntung bukannya untung. Ya kan. Yaudah, sekian terima kasih dari kami berdua. Bye-bye. I just had to let you know you're